Halo, Bung Prima. Ya, halo, Bang Renat. Apa kabar nih? Baik, Bang. Baik ya. Siap, Ini Bang. aku lihat badan makin subur dibanding dulu kau 2010 ya masuk GMK ya? 2010. 2010 Ya, masih terus mahasiswa. jadi langsung sekretaris komisariat ya? Ya, sekretaris komisariat, Bang. Itu ITB berapa komisariat itu? ITB satu, Bang. Oh, satu. Ya. walaupun- Kita satu kampus, satu komisariat dulu. Oh, gitu ya. Ya. Waktu 2010 itu udah berapa komisariat Ada GMK? 7, Bang. 7 ya? GMK Bandung, ya. Oh, 2010 sekarang 2025. Lama juga ya. 15 tahun, Bang. Masih- Tapi 2010 akhir. Saya November itu. Oh, gitu ya. Berarti sebentar aja kau anggota langsung sekretaris komisariat Ya, ya? karena waktu itu komisariat ITB kan vakum. Terus waktu masuk kau? Waktu itu nggak ada lagi anak mahasiswa ITB yang mau ber-GMK di Bandung. Oh, jadi pada saat angkatan itu masih ITB yang masuk GMK berapa orang? Wah, waktu saya itu sekretaris komisariat, saya masukkan 25 orang. 25 orang ya? 25 orang. Nah, berkembang selanjutnya di pengurus berikutnya ketika saya masuk BPC itu lebih dari 60, mungkin 60 sampai 80. Oh iya ya? Itu masa banyak lagi. Itu apa itu? Berkat kau atau berkat tim? Ya, sebenarnya enggak lah tim. Ada Bang Saad juga kan. Waktu itu dia sekretaris Oh cabang. iya. Dan dari ITB juga ya? Ya, Iya. Jadi sekarang ini Bung Prima ini sibuk apa ini? Apa ngambil sekolah apa itu? Kayak yang ke China itu? oh itu kita memberikan Scholarship itu ya? memberikan beasiswa kepada beberapa anak-anak pemuda di desa, Bang. Oh, bukan termasuk dirimu? Bukan. Oh, jadi cuman membawa. Bung Prima ini bawa orang, anak-anak muda ke Cina ya, untuk sekolah. kuliah vokasional. Oke. Jadi sekarang sibuk apa nih Bung Prima? Ya, jadi sekarang itu Bang kita sibuk sehari-hari kerja. Kerja ya? Ya. Di mana itu? Kita kerja membantu Pak Menteri PKP. Nah, Pak Marwarar ya? ya, Pak Oke. Marwar Sirait. Oke. Setelah itu saya juga menjalankan bisnis lah kecil-kecilan Bang, kayak abang lah. Oh kan gitu ya, bisnis. Yang apa? Bisnis soal, karena jurusanmu soal teknik itu ya? Apa? Konstruksi apa? Design and build namanya Bang. Design and build. Ya. Oke. Jadi kita biasa kalau ada orang yang mau renovasi rumah, kita gambar, terus kita bangunkan gitu Bang. Oh gitu ya. Ya. Sesuai mungkin maunya klien ini apa gitu ya. Ya. Nanti tinggal diatur sama kalian gitu ya. Kita Itu udah jalan sampai sekarang? Udah Bang, dia jalan dari 2018. Jadi uniknya bisnis ini bisnis yang bukan modal Bang ya. Tadi Iya. saya sampaikan bahwa bisnis ini adalah bagaimana saya mengumpulkan orang-orang khususnya anak muda mahasiswa semester 7 Bang. Oke. Nah, dalam bisnis saya itu kan saya terinspirasi dari Gojek Bang. Oke. Gojek itu nggak pernah modal. Dia hanya mengumpulkan masyarakat yang punya motor, menghubungkan dengan orang yang membutuhkan untuk diantar. Oke. Nah, dia memfasilitasi lah sebagai fasilitator dari kedua ini dengan gaya memanfaatkan digital dan terjadi gerakan ekonomi dan itu valuasi sangat besar Gojek hari ini. Dan bisnismu emang gimana? Sama seperti itu Bang. Saya kumpulkan orang yang jago desain, yang bisa menggambar. Biasa saya mahasiswa semester 7. Oke. Saya karena pengalaman kerja di kontraktor waktu itu sama almarhum Victor 7 tahun, ilmunya membangun, ilmunya merancang itu saya punya. Nah, itu saya gitu. Nah, terus saya mencari klien dengan jejaring saya kan. Dengan Oke. komunikasi person to person kita dapat. Tukang saya punya, saya 7 tahun pengalaman di kontraktor. Dari situ saya mengumpulkan tukang-tukang terbaik, ada sekitar 50. Ya udah jadi gerakan itu Bang. Saya cari dapat, saya suruh orang ini ngedesain, saya bayar dia. Setelah deal, saya kerjakan. Oke. Ya, setelah itu kalau pembiayaannya nggak terlalu berat saya pribadi, kalau gede saya cari orang yang biaya. Yang penting jelas sudah ini kontraknya dengan orang tersebut gitu. Itu namanya isi like company. Jadi dia nggak berbasis modal atau nggak berbasis aset, berbasis SDM. Beda ya kalau bisnis lain itu kan modalnya harus gede dulu Nah, ya. modal harus gede. Nah, saya membangun bisnis itu, startup itu Bang. Saya mencoba untuk membangun bisnis startup itu bagaimana menjalankan bisnis dengan kekuatan sumber daya manusia. Dan itu berhasil ya sebenarnya. Sampai hari 2018 sampai 2000 sekarang Bang 2025 saya belum badan usaha. HWS itu belum badan usaha, saya sudah garap hampir 4,5 miliar nilai project. Oke ya. Total project nilai ya. Karena memang untuk bisnis begitu pribadi ke pribadi sebenarnya dia Ya. tidak perlu ada ini sebenarnya ya. Ya, kelebihan kita kan aktivis berjejaring Bang. Iya. Yang paling kita jaga kan ada 2, kepuasan dari pelanggan, kepercayaan, itu yang paling kita jaga kan. Nah, kalau kita bagus hasilnya bangun, nah nanti dari mulut ke mulut Bang gitu. Ini kita balik lagi soal game kayak Siap, Bang. Bung Prima. Bung Prima ini kita tahu pernah jadi pernah jadi sekretaris komisariat, pernah BPC juga, pernah pengurus pusat, ya kan? Terus berhenti, terus sekarang pengurus pusat lagi. Iya Bang.
Kenapa? Kenapa itu? Ya, jadi saya dulu itu berGMK itu sama pada umumnya dengan kader sekarang, Bang. Apa ya? Spiritnya tinggi gitu. Saya sekretaris komisariat, jadi sekpong kader, jadi ketua cabat dengan apa? Dengan hati yang ambisi begitu tinggi kan. Nah, pada waktu itu saya ingin masuk pengurus pusat juga, sama umumnya seperti kader. Nah, pada waktu itu senior-senior bilang, "Prima," kata senior, "sudahlah, kamu fokus kuliah. Kamu karena kan dari daerah." Itu habis ketua cabang maksudnya? Iya, habis ketua cabang. Ada ambisi. Emang habis ketua cabang Bung Prima ini belum selesai? 2014. Belum selesai kuliah? Belum selesai kuliah. 4 tahun belum selesai kuliah di ITB? Ya itulah Bang. Jadi kita kan yang lain selesai. Iya. Bung Prima ini agak nakal juga berarti kuliah. Ya agak-agak nakal Bang. Gitu ya. IP bagusnya itu di semester di semester 8 gitu ya. Iya, jadi 2014 belum tamat tapi disarankan senior Bung Prima ini jangan pusat. Ya. Selesaikan kuliah dulu. Selesaikan kuliah, kamu kerja, kamu punya ekonomi yang bagus. Nah, dalam hati itu kan berontak Bang. Bagaimana kader kan harus setelah ketua cabang pengurus pusat. Nah, pada waktu itu almarhum Victor Sirahid, almarhum Kiel dua sudah almarhum. Saya sedih nih Bang. Ya, dia lah yang mengingatkan sudah. Kalau memang kamu nanti akan jadi pengurus pusat itu ada jalannya. Saya nurut Bang. Nah, saya mulai bereskan kuliah, puji Tuhan. Dari 6 tahun batas kuliah, 5,5 tahun. Selesai. Dari IPK 2,1 jadi 2,7. Ya kan? Nambah, walaupun nggak 2,75. Kata dosen saya, kamu jangan IP 2,75. Supaya kamu jadi pengusaha, kata dia. Kalau kamu lihat udah 2,75. Jadi karyawan ya? Jadi karyawan atau jadi dosen. Nah, karena katanya kalau di bawah 2,75 akan jadi pengusaha, katanya. Nah, itu yang terdoktrin terus kan, Bang. Nah, ya setelah itu saya nggak masuk pengurus pusat. Berarti 2015. 2014 2016. Ya, 2015 itu kan selesai kamu selesai nggak masuk pengurus pusat. Nah, waktu itu Ketum Salah 2016. Waktu itu juga saya ada ambisi nih. Pengen juga mau masuk pengurus pusat, apalagi kan Ketum Sahat nih. Jadi ya. Saya juga kan banyak dilatih beliau udah dekat. Waktu itu almarhum Victor Sirahid bilang, "Jangan masuk pengurus pusat. Kamu harus jadi pengusaha yang hebat." Wah, ini berontak ini kan, karena ya kita udah makan bisa lah, udah digaji dan semua, berontak. Akhirnya dia keraskan saya ikut lagi Bang. Lewat 2016 2018 nggak masuk. Saya usul tuh adik junior saya David Sitorus yang pernah menjadi Sekum. Saya usul. Bayangkan Bang, lewat kan. Nah, saya teguh lagi untuk bagaimana belajar menjadi seorang pengusaha melalui almarhum. Ya kan? 2018? Tunggu dulu, 2016-2018 itu saya udah lebih matang Bang. Oh, secara bisnis dan secara mental, secara pengalaman, karena dilarang beliau kan gak usah masuk, kamu belajar, dan memang saya dilatih 2 tahun itu Bang. Lebih matang secara pemikiran, secara mental, bagaimana mengatasi konflik, karena saya diterjunkan ke tempat-tempat atau ke bisnis kontraktor yang konfliknya banyak, menyelesaikan masalah kan, jadi lebih matang. Nah, karena udah merasa nyaman, definisi nyaman ini, wah ternyata nggak harus ber-GMK itu, kita bisa lebih matang gitu. Nah, 2018 pada waktu itu Cornelis jadi ketua umum. Saya keinginan juga? Enggak, situ udah agak apa? Oh, udah kasihkan apa ini? Kerja ini udah nggak kepikiran lagi 2018 ya? Bukan kasih, memang nggak ada lagi untuk apa? Udah nol ini. Ya, nol. Ya kan? Nah, ya jadi saya kerja aja terus, nggak masuk. Ya. Itu 2018. Mikirnya adik-adik aja lah, didistribusikan kan, supaya masuk pengurus pusat. Ada itu ada David Sirait, waktu itu ada David Robi. Nah, sampai 2020. Nah, 2020 ini, saya ini punya kedekatan dengan Ketua Umum Jeffrey Bang, yang banyak orang nggak tahu. Nah, saya bingung juga waktu itu, di akhir-akhir dia mau kongres bagaimana, wah dia terpilih gitu. Nah, saya ada kedekatan dengan Jeffrey. Pada akhirnya keceletuk lagi dari diri saya. Wah ini 2020. Kapan lagi? Karena saya masih muda Bang. Usia saya 2020 itu sekitar 28 tahun. Masih muda kan? Muda, ya kan? 30 lah ya. 28 kan? Wah. Ini saya harus bantu Jeffrey. Bisa membuat GMK ini naik kelas kalau bahasa dia dulu. Saya bangun komunikasi lah Bang. Komunikasi ke almarhum, komunikasi ke Ketum Sahat, dan komunikasi ke Ketum Jeffrey. Pada waktu itu almarhum bilang, udah nggak usah lagi ber-PP Bang. Nah, sama Bro Theo juga, kan? Dibilangnya, ya saya minta sama Ketum Sahat, minta mohon lah saya sama Bro Theo lobby almarhum supaya saya masuk PP. Kapan lagi saya pakai Gordon 2 kebanggaan? Kalau kalian kan sudah. Ketum Sahat sudah, Theo sudah, yang lain sudah kan? Kapan lagi saya pakai Gordon 2? Saya masih Gordon 3 nih. Ya kan? Lobby. Pada waktu itu, almarhum itu, oke, kau boleh masuk PP. Catatannya kau harus jadi ketua umum. Setelah itu.
Siap bang. Dikasihlah saya bang. Oke. Nah, Itu udah di tahun 2020. 2020 ya? Ya akhir kan, 2020-2022 kita kan. Oke, ya 2020-2022. Ya. Masuklah kamu sebagai Kabid Akspor. Kabid Akspel Pengurus Pusat ya. Pusat. Oke. Nah. Waktu itu ketua umumnya Jeffrey Gultom, Jepri. periode pertama. Oke. Nah setelah itu, ya itulah Tuhan berkenan lain. Kita setiap hari bicara bagaimana nanti Prima akan bisa bertarung di kongres berikutnya. Mulai saya dibilang harus buat pikiran, misalkan program yang baik, bagaimana menjaga Jeffrey juga, sama-sama. Nah, di 1 tahun setelah kepengurusan, beliau dipanggil Tuhan. Hancur buyar lah. Maksudnya itu Bang Victor ya? Bang Victor dipanggil Oke. Tuhan, hancur hati semua. Ya sudah dengan kita komit kita bersama, jalanlah. Ya 2022 ternyata saya kalah bang. Oke, Kongres 2020 itu Kongres Toraja. Ya. Toraja, Bung Prima maju nih, Maju. calon ketua umum. Umum. Rivalnya Jeffrey Gultom. Jeffrey Gultom, ada Bro Rico. Ada 3 ya waktu itu ya? Ada banyak sebenarnya, tapi 3 besar. 3 yang naik ke putaran 2 ya? Ya, putaran 2. Saya nomor 3 lah, beda 1 suara dengan yang nomor 2, Bro Rico. Oh gitu, oke. Ya. Oke. Dari semua perjalanan itu kan, Bung Prima pada akhirnya tiba-tiba 2022 itu kan tidak lagi pengurus pusat. Ya. Tidak pengurus pusat, hasil permatur lah katakan Ya, ya. saya sudah selesai kan gitu. Ya, sudah selesai. Ya. Tapi tiba-tiba sekarang Bung Prima jadi bendara umum. Itu orang kan masih bingung ini loh. Bung Prima ini kok bisa jadi bendara umum? Dia nggak, dari awal-awal dia nggak pengurus pusat, gimana ceritanya? Itulah yang menarik ya bang. Jadi memang setelah pasca Kongres Toraja dengan segala dinamikanya bang. Saya bilang dengan segala dinamikanya. Setelah kongres itu saya bicara dengan senior, beberapa senior khususnya Ketum Sahat. Saya bilang saya sudah stop lah berGMKI. Stop ini definisi struktural. Nggak mau lagi maju berikutnya dan sebagainya. Saya mau fokus bangun profesional saya, bisnis saya dan sebagainya. Ya walaupun dari hasil Kongres Toraja itu saya sedih melihat hasil, apalagi pilihan dari teman-teman pada waktu itu. Harapannya saya ingin membawa GMKI lebih maju, tapi teman-teman memilih yang lain. Bagaimana? Itulah adalah rasa sedih kita kan begitu. Nah dari situ saya fokus bangun profesional saya, bekerja saya mulai bangun dengan perusahaan China bang pada waktu itu. Sebelumnya saya sudah kenal, tapi setelah ini saya mau fokus all out. Saya nggak tahu bagaimana bang jalan Tuhan. Memang ketika saya fokus tidak berGMKI, sepertinya banyak berkat yang datang ke saya bang. Ya, banyak sekali berkat yang datang pada waktu saya. Nah mata pikiran saya terbuka itu ketika saya bisa ke China bang. Saya ke China pada waktu itu bulan 3 dibawa sama bos saya. Tahun 2023 ya, 2023. Saya ke China. Jadi beberapa bulan setelah kongres itu, di situ saya melihat bahwa dunia itu, saya memahami saya belajar banyak bicara geopolitik, saya bicara soal geoekonomi dan saya banyak diskusi di China sana dengan orang-orang ekonomi, orang-orang politik. Jadi, wah ternyata dunia itu begini ya gitu. Banyak hal yang nggak pernah kita tahu. Mata saya terbuka. Dan saya makin semangat bang untuk profesional. Dan itu tadi saya bilang, saya bagaimana bisnis saya itu ada 2. Pertama adalah bagaimana bisa dipercaya. Dipercaya orang. Saya banyak belajar. China itu dipercaya gitu. Jadi saya bagaimana bisa menjadi orang yang dipercaya sehingga bisnis saya jalan. Yang kedua, bagaimana saya bisa menemukan SDM yang terbaik untuk menjalankan bisnis. Karena mereka itu bagaimana menciptakan SDM untuk menjalankan bisnis. Nah, itu yang saya jalani bang. Nah, dari situ saya pulang, saya kumpuli beberapa mahasiswa Maranatha, saya cek, dan sebagainya. Nah, walaupun masih ada dinamika GMKI yang melibatkan, udahlah, nah GMKI, dengar aja lah bang. Misalnya Sekum datang, kita ngobrol, kalau kader-kader Bandung datang, ya atur aja lah baik-baik gimana gitu kan bang. Nah, sehingga cerita berjalan, saya semakin berkat Tuhan juga, bisnis juga jalan bang. Ada jalan bisnis kecil-kecilan lah. Nah, nggak ada beban juga, konflik-konflik nggak ada. Ya setiap weekend bisa libur sama istri, sama anak gitu kan. Nah setelah itu, sampai bendara umumnya gimana ceritanya? nah baru cerita lagi bang. Ketika kita dipercaya bang sama bos saya nih, saya bisa memberangkatkan anak-anak dari daerah loh bang. Jadi pada waktu itu bos saya bilang, bos, ini bagus kalau kita bisa beri beasiswa kepada anak-anak desa. Kita kerja di Indonesia cari uang,
Alangkah kita buat mereka pintar. Oh iya silakan aja, kata bos saya. Nanti saya bantu hubungan dengan kampus di China. Saya krik lah bang. Orang nggak percaya ada beasiswa ke Cina, saya bilang kan. Orang nggak percaya bang. Setengah mati. Saya harus tuntaskan ini, saya bilang kan. Nah pada waktu itu saya berhasil lah berangkatkan 13 orang bang. 13 orang. 13 orang. Itu beasiswanya berupa apa sih? Beasiswanya gratis kuliah, gratis tempat tinggal, gratis asuransi kesehatan, dapat uang 1 bulan 1,7 juta. Jadi abang bayangkan cuma bawa diri ke sana bang. S1 ya, apa? D3 vokasional, Oh, jurusan mobil listrik dan e-commerce. Oh. Itu saya percaya diri sendiri saya bang. Percaya saya harus temukan orang yakin sama saya berangkatkan ke sana. Ini supaya apa? Pemikiran terbuka sama seperti saya bang. Jadi ketika orang berangkat ke sana pemikiran terbuka kan. Nah setelah itu Berarti tahun depan mereka selesai nih ya? tahun depan ada yang selesai. Oke. Ya. Nah setelah itu berangkatlah 13 orang. Saya senang bang. Hmm. Berangkat 13 orang. Nah tahun keduanya orang sudah percaya karena sudah ada yang berangkat bang. Dan dilakukan lagi tahun kedua? Tahun kedua saya lakukan. Ya nggak kayak dulu lah. Dulu kan saya yang jemput bola bang. Sekarang Ngejar. Ada cuman yang ngejar. sosialisasi aja udah datang. Berangkat ada 24 orang. Oke, lebih banyak ya? Ya tahun ini target saya 100 orang berangkat bang. Sudah dibuka 2 kampus. Satu di vokasional e-commerce sama kimia Tamerapan. Satu lagi S1. Tapi S1 ini harus punya HSK 4. HSK ini kayak TOEFL bang. Nah jadi ikutannya di sana bagaimana? Oh bahasa Mandarin mereka bisa. Baru punya teman mahasiswa internasional sehat mereka di sana. Kutanya bagaimana lebih enak Indonesia itu di sana. Pemikiran terbuka. Itu yang saya lakukan. Setelah saya udah artinya tidak melihat game KAI lagi. Nah, ada kerinduan beberapa senior nih, Bang. Oke. Beberapa senior, aku sebut nama lah. Ya. Ya, melihat dinamika game KAI, ya Abang tahu ada 2, Sekum dan Ketum dan sebagainya. Nah, saya awalnya diminta. Tapi tolak lah. Saya sudah membangun apa? Diminta apa ini? Ya masuk jadi Bendum lagi. Oke. Itu beberapa kali sebenarnya. Oh, pasca mereka masih 2 kubu ini ya? Ya, beberapa kali sudah ketemu juga di mediasi. Oke. Termasuk semua senior mediasi lah. Oke. Ya, terus saya nolak lah. Saya nggak mau masuk game KAI, saya mau fokus profesional. Nah, yang dua kalinya juga dalam diskusi-diskusi formal lah. Sudahlah, saya ini apa bang? Fokus profesional lah. Membangun usaha. Kalau nanti ada rezeki saya bantu untuk game KAI. Tetap masih menolak ya? Ya, Oke. kan itu. Nah, yang ketiga kan kondisi udah jenuh bang. Semua sudah jenuh. Itu di 1,5 tahun lah. Yang Oke, bulan ini 5. bukan jenuhnya di kau ya, tapi semua lingkungan game kayak ini jenuh itu Jenuh, maksudnya? ya. Oke. Karena semua mencoba untuk memediasi dan sebagainya kan. Tidak berhasil. Bukan dibilang tidak berhasil. Bahasanya semua, ya masing-masing punya, semua masih punya egosentris kan begitu. Oke. Ya. Nah, jadi singkat cerita, kita dipanggil lah sama senior. Ada Jeffrey, ada Hulu, ada saya. Ya pada prinsipnya bagaimana kita supaya menyatu. Dan semua juga senior sudah berupaya dan doa juga, Iya. begitu. Iya. Nah singkat cerita, mungkin sudah lelah, sudah banyak berhikmat juga doa dari Ketum dan Sekum, pada akhirnya mereka maulah bersatu. Kecelutlah ini si Prima ini. Berarti ini kalau bersatunya Jepri sama Hulu ini syaratnya Prima harus Bendarum gitu maksudnya? Enggak juga? Enggak. Saya ditanya bang, bagaimana kalau Prima Bendarum, dan Jeffrey mengiyakan. Oke. Hulu? Hulu juga mengiyakan. Oke. Sebenarnya kalau pada waktu itu ada orang, saya juga mau kan gitu. Saya kan nggak mau lagi, ya abang tahu lah. Kalau saya sudah di profesional dan sebagainya, masuk lagi kan pasti ada apa namanya, ya gimana ya orang profesional masuk lagi ke sistem begini kan. Dan kan tadi Bung Prima ini bilang banyak berkat kalau semenjak udah nggak aktif lagi ngurusi game. Iya. Kok tiba-tiba mau hilang berkat itu? Nah ini kan poinnya kan bang, saya mendengar langsung Ketum dan Sekum mau bersatu bang. Ya sebenarnya dalam hati saya, aduh, ya ini Kongres Toraja produk. Saya salah satu orang yang bertarung di situ, melihat kondisi terbelah 2. Walaupun saya mikir yang lain, tapi kan ketika bicara game kayak, aduh, ya itu teringat lagi, apalagi ya abang tahu yang berselewaran, saya juga yang di 28 itu kan datang dan sebagainya kan. Nah jadi ya ketika bertemu berdua, mereka sudah berdoa dan sebagainya, ya saya dibilang bagaimana kalau Prima jadi Bendum, dan mereka terima. Itu ditembak loh di situ loh, Oke. ya kan. Jadi kan Dan Bung Prima langsung mau ya? saya terkejut, posisinya kan kapan lagi nih bang, kapan lagi nih apa namanya, kapan lagi game KAI menyatu kalau saya menolak ini gitu kan. Iya, iya. Dan itu Ketum Jeffrey oke, Sekum oke. Saya garuk-garuk kepala, aduh. Ini apa kata, saya pikir dalam hati, apa kata orang ini? Saya masuk Bendum lagi gitu kan. Oke. Apa kata istri saya bang?
mikir lagi besok kalau udah ngurus-ngurus game kayak ini apa kan? Ya pada waktu itu Bang, itu semua hilangkan dengan satu hal Bang. Kapan lagi kita menyatu? Ya, saya bilang siap. Kalau memang Ketum dan Seku meminta saya siap. Saya bilang. Dan terjadilah penyatuan itu. Terjadilah penyatuan itu. Dan sekarang menjadi bendahara umum ya? Ya. Proses-prosesnya selebihnya pengaturan struktur lah Bang gitu. Bung Prima, dengan ini kan kita curiga sama Bung Prima ini apa sih yang mau dicari di GMKI? Iya Bang. Sudah sukses secara bisnis. Belum sukses lah Bang. Ya sudah bisa lah dibilang punya lah. Menghasilkan lah sedikit gitu kan. Ya, dibandingkan yang lain gitu ya. Iya, bisa memberatkan kebanggaan, bisa memenangkan orang beasiswa. Iya Bang. Terus apa sebenarnya Bung Prima ini, apa sih kegelisahan Bung Prima soal game kayak ini sehingga kok mau, dan sekarang katanya sekarang ini Bung Prima mau jadi ketua umum lagi gitu loh. Bayangkan kalau orang masuk game kayak 2010, Bung Prima sekarang mau calon ketua umum game kayak tahun 2025, berarti sudah melewati 15 tahun. Iya Bang. Sekarang tiba-tiba mau jadi ketua umum ini. Sebenarnya apa kegelisahan Bung Prima ini? Yakin ini tadi statementnya tadi dibilang ini loh, kalau waktu nggak aktif di GMKI banyak berkat itu Bang. Loh sekarang Bung Prima mau? Yes Bang. Mau jadi ketua umum ini, mau miskin gitu bahasanya lah gitu ya kan? Iya Bang. Jadi begini Bang, saya ketua cabang itu masih muda, umur 20 tahun Bang. Jadi umur saya sekarang 33 tahun ini. 33 tahun dan ya dibilang udah lewat juga Bang ya. Jadi memang setelah masuk PP ini memang saya banyak diskusi itu sama almarhum Kiel. Saya hampir beberapa kali ke rumah dia. Jadi memang kita berdua sparring partner. Karena saya nggak bisa berpikir sendiri kan, maksudnya nggak bisa menceritakan pikiran saya dengan sendiri gitu. Saya sparring partner. Bahwa ada satu kegelisahan kita soal game kayak hari ini Bang. Nah, saya nggak bicara filosofi game kayak dulu, tapi adalah bagaimana dalam pidato fundamental Johannes Lemen itu kan ada dua harapan besar terhadap GMKI Bang. Yang pertama, GMKI menjadilah pelopor segala kebaktian yang akan terjadi di kehidupan mahasiswa. Yang kedua adalah GMKI menjadilah ini kan harapan Bang. Waktu dia ngomong pidato itu kan ada harapan dia GMKI menjadi harapan ke depan. Menjadilah sekolah bagi orang bertanggung jawab atau lead school. Jadi sekolah yang bertanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Dua itu Bang. Nah, saya mencoba untuk mendefinisikan secara sederhana yaitu bagaimana GMKI bisa menjadi rumah doa dan rumah talenta Bang. Ya. Kembali ke bisnis saya tadi Bang, bagaimana SDM itu adalah tonggak atau menjadi pilar dalam bisnis saya Bang. Nah, jadi ketika kita melihat GMKI hari ini bahwa ya banyak orang berpandangan GMKI ini aku mohon maaf lah ya, GMKI ini hanya sebatas ada nilai sejarah, euforia nilai sejarah. GMKI ini bisa mendekatkan dengan pejabat, ya, mendekatkan pejabat sehingga bisa membranding dirinya. GMKI ini ya ada mungkin bagi paradigma beberapa mahasiswa tempat kumpul-kumpul saja. Nah, tanpa ada fundamental yang dua tadi Bang. Nah, jadi kalau saya berpikir Bang, kenapa saya harus masuk GMKI? Bagaimana saya bisa mengerjakan harapan dari Pak Lemena menjadi rumah doa dan rumah talenta, tapi dengan memanfaatkan teknologi Bang. Nah, apalagi hari ini bisa kita bilang sifat dari organisasi ini masih konvensional, masih tergantung sama struktur. Begitu. Nah, ada perubahan yang ingin kita lakukan di GMKI ini. Ini mungkin perubahan ini bisa dibilang dari 2020 kemarin lah. 2020 kemarin. Nah, di mana sekarang juga mahasiswa itu lebih cenderung ya Bang, lebih cenderung untuk mengejar pengakuan sosial, lebih cenderung bergerak individualistis, lebih cenderung apatis, lebih cenderung juga mengejar sesuatu kepuasan diri tanpa menghargai proses. Nah, mahasiswa ini lebih cenderung ke sana nih Bang. Jadi gini Bung Prima, ini kan kalau Bung Prima bilang itu sebenarnya impiannya dari dulu GMKI seperti itu, tapi Bung Prima membungkus dengan dengan teknologi sekarang lah, artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bung Prima bilang menuju GMKI modern dan berdaya saing. Dengan kondisi tadi misalkan tadi malas PA, ya kan, malas diskusi. Ditambah sekarang ada trennya Bung Prima. Apa itu Bang? GMKI ini atau kader-kader ini flexing foto pejabat. Ini kan tantangan yang
apa ya, nggak mudah sebenarnya. Iya, Ini Bang. gimana caranya Bung Prima buat menuju game kayak modern dan berdaya saing ini? Ya Bang, jadi begini Bang. Saya berpikir bahwa saya harus menjadikan GMK ini industri ya. Ya. Kalau saya orang bisnis, saya menjadikan industri kader Bang. Gini, GMK itu dalam hitungan sederhana saya dengan 120 cabang, kita itu 1 tahun bisa masukkan orang 12.000 orang. Ya Medan itu mungkin setahun itu bisa 1.000 Bang ya, distribusinya berbeda-beda. 12.000 itu sudah lebih besar daripada Universitas Indonesia. Penerimaan mahasiswa barunya. Iya, Universitas Indonesia di bawah 10.000, kita 12.000. Bayangkan, kita punya resources 12.000 setahun. Pernah nggak kita follow up? 12.000 ini kemana? Prosesnya seperti apa? Bung Prima itu mau buat caranya gimana? Modern dan berdaya saing Nah, itu gimana dengan Saya 12.000? pertama itu adalah bagaimana GMK itu bisa membuat sebagai satu pusat data Bang. Jadi 12.000 ini terinventarisir semua. Oke. Itu yang pertama, melalui kalau bahasa saya di situ GMK 5.0. Saya membuat sebuah super web. Super web ini jadi bahasa kita panca kegiatan kita yang kita lakukan selama konvensional ini akan kita lakukanlah di panca kegiatan secara digital. Itu yang pertama. Jadi cara menjalankan usaha organisasi ini lebih efisien, lebih efektif Bang. Nah, jadi contoh orang maper dengan barcode itu nanti akan masuk ke sistem di super web ini, dia akan kode di situ, nah nanti dia akan nikmati fasilitas di situ. Tapi kan datanya sudah kita absorb. Ketika dia masuk ke sistem, datanya sudah kita absorb. Nah, panca kegiatan itu bisa dilakukan di sana sama dia. Dia bisa di sana nanti e-learning, dia bisa di sana untuk update jurnal atau mengupdate jurnal atau membaca jurnal lain. Dia di sana bisa nanti seperti bercerita, kaskus dan sebagainya. Info nuker kerja mungkin bisa juga. Mungkin follow kerja, jadi kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bisa lokal di situ, bisa direct, bisa program beasiswa, bisa juga nanti kalau untuk bisnis ada produknya jadi kayak periklanan Bang di situ. Nah, dengan pasar 12.000 per orang setiap tahun kan gede Bang. Nah ini bisa menjadi ekosistem digital yang saya sebut ekosistem digital Bang. Nah jadi ada sesuatu pembahasan viral di situ, ekosistem digital bergerak. Nah GMKI nggak perlu lagi kan, GMKI itu nggak perlu lagi hadir di satu titik, jadi GMKI kapan aja dan di mana aja. Kan gitu, GMKI itu kan panca kegiatan Bang. Dia beribadah, dia belajar, dia bersaksi, dia berkreasi kan. Nah di situ melalui website itu dia bisa melakukan semua itu. Ini kan halnya sebenarnya ini bukan hal yang gampang sebenarnya melakukan ini nanti kalau Bung Prima jadi ketua umum GMKI. Iya. Benar nggak? Benar. Bukan hal gampang dan butuh bukan hanya dukungan tapi butuh modal juga besar. Benar. Ini gimana Bung Prima meyakinkan bahwa ini bisa terwujud? Ya, itu aku infrastruktur digital Bang ya. Yes. Nah, tapi ada lagi Bang caranya. Jadi saya lebih menjawab tadi harapan dari Johannes Lemena tadi, Johannes Lemena bahwa akan jadi rumah doa dan rumah talenta. Rumah doa ini saya akan menjadikan Salemba itu sebagai simbol bagaimana pengembangan spiritual mahasiswa Kristen. Nah, Salemba 10 saat ini saya lihat saya harus jadikan itu. Nggak perlu lagi Bang kita pakai ruangan itu Bang. Ruangan kita perlu 3x3 aja. Kalau boleh nanti PNPS di situ, BKS semua di situ, semua lembaga keumatan di situ. Ya, dengan catatan kontribusi mungkin ya. ada kontribusi lah. Oke. Nah kalau ada orang di sana kan pasti attitude-nya lebih profesional Bang. Karena kita jangan berlindung di balik gerakan kita yang amatir. Ada profesional di sana. Nah yang penting Salemba 10 itu hanya punya ruangan untuk administrasi ya 3x3. Ada ruangan meeting yang lebih modern ya, ada pakai Zoom dan sebagainya, ada podcast sudah. Jadi orang datang ke sana kalau nggak berdoa, orang datang ke sana kalau nggak bicara, orang datang ke sana kalau nggak menyampaikan pemikiran, orang datang ke sana untuk rapat, memutuskan. Dan semua terbuka. Kalau bisa nanti rapatnya ada Zoom, jadi saksikan orang. Organisasi ini harus terbuka dan transparansi, biar dipercaya publik Bang. Jadi kekurangan game karya ini tidak dipercaya publik. Jadi bagaimana meningkatkan kita bisa pengaruh atau kita bisa memberi fasilitas orang lain, kita harus dipercaya publik. Nah, aku pikir salah satu cara gampang untuk mempercaya publik, pengurusnya harus terbuka. Apapun, keputusan harus terbuka, hasil rapat harus terbuka. Semua informasi harus terbuka. Harus organisasi begitu, Bang, supaya kita dipercaya. Dan berani tampil kan, kalau kita salah ya siap salah, koreksi kan begitu, Bang. Itu sebagai rumah doa. Jadi orang datang ke sana sebagai, kalau bahasa Instagramable-nya itu orang berdoa, orang datang untuk memberikan pemikiran, kontribusi pemikiran, dan datang untuk rapat suatu hal yang efektif dan penting. Nah yang kedua, rumah talenta Bang. Saya mau buat GMK ini menghasilkan sekolah-sekolah Bang. Nah sekolah-sekolah ini bukan sekolah formal, tapi sekolah yang real.
Contoh saya membuat sekolah politik demokrasi, yang mana nanti mungkin kita ada rektornya. Begitu kita pilih senior yang punya kemampuan, rektor, nah lecture-lecturenya, nah sekolah entrepreneur, sekolah hukum, ya baru sekolah-sekolah industri kreatif. Ya, kalau bahasa saya Christian industri kreatif. Nah, jadi saya punya pengalaman, Bang. Saya akan kerja di perusahaan China. Bagaimana kita membuat pelatihan bahasa Mandarin, Bang. Saya undang satu lecture yang terbaik, kita bayar. Kita undang pengusaha yang mau belajar bahasa Mandarin. Kita buat Zoom. Oke. Kita buat Zoom. Nah, nanti orang-orang setelah hasil dari pelatihan ini kita bawa ke China, ketemu dengan stakeholder di sana langsung. Jadi dia belajar, dia ketemu di sana langsung. Bisnis to bisnis ngomong bahasa Mandarin. Dan kita jembatani dan kita kawal. Nah, aku harap juga gitu. Sekolah ini ada sekolah politik, ada sekolah hukum, ada sekolah entrepreneur, ada sekolah industri kreatif. 12.000 tadi ikut di dalam. Mungkin awalnya Zoom, tapi dilatih sama orang-orang yang kredibel lah. Misalnya contoh industri kreatif. Bang Reinhard langsung rektornya. Udah jago kok, udah bisa. Abang langsung rektornya. Abang ngajarin, kita susun silabusnya 12 materi. Setiap materi itu harus diikutin, ada kuisnya, 2 tamat. Nah, hasil yang terbaik dari situ, Bang, kita suruh mereka, misalnya industri kreatif, kita suruh mereka bisnis langsung, Bang. Bisnis langsung, buat proposal bisnis, yang terbaik, yang sudah menjalankan bisnis, kita modalin, Bang. Nah, ini kita jembatani antara senior, kita jembatani dengan instansi lain. Dengan catatan kita dipercaya publik, itu intinya, Bang. Nah, itu yang mau saya bangun, Bang. 2 hal itu. Gitu, Bang. Ada di papernya Bung Prima ini yang menarik menurut kami itu sebenarnya berkaitan soal kepercayaan publik. Bung Prima sebutkan gini, menjadi pribadi yang berintegritas dan penguasaan kompetensi adalah kunci untuk dipercaya oleh publik. Kayaknya ini 2 kali dalam papernya Bung Prima ini disebutkan secara bold dan tanda petik. Ini maksudnya coba supaya ini orang kader-kader GMK seluruh Indonesia ini memandang benar nggak sih gitu loh. Ya, jadi Bang, saya banyak belajar ya dari pengalaman saya kerja, pengalaman saya mengikuti pejabat termasuk Pak Menteri, ya bagaimana kepemimpinan ke depan itu adalah kepemimpinan dipercaya publik, Bang. Bukan lagi kepemimpinan yang tertutup. Jadi bukan lagi kepemimpinan yang otoriter, bukan, Bang. Dia harus dipercaya oleh publik sehingga kebijakan yang dia buat itu bisa didukung banyak orang. Nah, GMKI hari ini, Bang, sebagai contoh aja, Abang mau membuat suatu program, contoh. Abang mau nyumbang nggak dengan kondisi sekarang? Enggak. Kenapa? Nggak percaya. Itu. Kenapa nggak percaya? Ya, nggak layak dipercaya untuk saat ini. Ya, mungkin nggak ada keterbukaan. Salah satunya. Iya kan? Mungkin personalitinya dan sebagainya. Ya. Itu yang saya bilang integritas. Integritas itu juga lahir bagaimana dari spiritual, penguatan spiritual, Bang. Sumber integritas kita kan, kalau kita keyakinan Kristiani kan, sumber integritas kita kan dari penguatan spiritual kita, pengembangan spiritual kita. Nilai-nilai kita kan dari sana. Misalnya sebagai contoh, jangan mencuri katanya. Nah, ketika kita memiliki jabatan, ada sesuatu kita uang di depan mata, itu mencuri ya. Itu kan bertentangan. Ya oke, kita butuh personal, kita masukin ke kas. Misalnya oke ya, sama saya 20, ini untuk personal saya 80 ke kas, kita gunakan untuk organisasi. Ini no problem. Kita juga tahu hari ini butuh kos untuk menjalankan sesuatu. Contoh. Itu hal sederhana, Bang. Nah kalau itu kita lakukan mungkin kan orang segan. Wah ini betul-betul karakter yang pemimpin yang bagus kan. Dan bagaimana kalau ada uang di situ saya ambil 100, saya cicil lah tuh. Kasih ke ini. Apa enggak besok saya punya masalah, konflik sama yang lain. Wah si ini dapat duit. Digebukin kita kan, kita nggak percaya. Itu hal sederhana loh, Bang, yang terjadi di dunia aktivis. Pertanyaannya Bung Prima, ini soal kepercayaan tadi. Ya. Jika Bung Prima ini terpilih jadi ketua umum, dari sekian puluh personilnya Bung Prima, dari pengurus pusat harian sampai di koordinator wilayah, ada yang Bung Prima tahu, ternyata membuat reputasi itu tidak dipercaya publik. Misalkan, contohnya Bung Prima. Ada koordinator salah satu. Ya kan? Dia bermain nih buat program nih. Padahal program ini tidak kalian rencanakan di sidang pleno. Diajukan nih ke ternyata Bung Prima tahu sebagai ketua umum. Apa tindakan Bung Prima sebagai ketua umum? Saya sederhana, Bang. Selalu saya bilang dari diri sendiri ya. Semua segala aktivitas terbuka, orang menilai kok. Contoh sidang pleno dia ngomong, kan orang menilai. Kader, wah itu begini. Kita kan tahu kualitas orang ini kan. Ya kita ingatin, itu orang ini loh ngomong loh begini. Kok bagaimana?
Ya kan? Kau mau berubah nggak? Karena kalau kita bicara konstitusi atau bicara aturan kan saya kan nggak bisa langsung PAW aja, ada mekanisme internal. Mekanisme internalnya pun dia nggak meninggal dunia, dia nggak mengundurkan diri, dia nggak aktif. Aktifnya juga harus diselidikin kenapa nggak aktif. Kan begitu Bang? Iya. Tapi saya pikir adalah ketika publik menilai dia nggak bagus dan sebagainya, atau kader-kader lah, atau senior lah, menilai nggak bagus dan saya punya moral untuk itu. Ya pada memang satu titik memang ada moral yang dilanggar, ya saya ganti aja. Kalau ada moral yang dilanggar Bang ya. Nah kalau keaktifan juga dia tidak, hasil kerja dia juga tidak bagus, kita kan bukan lembaga negara Bang. Ya artinya ada proses kan gitu. Tapi harus kita backup begitu Bang. Harus kerja-kerjanya juga harus kita backup sehingga hasilnya baik gitu. Bung Prima terakhir Bung Prima soal berkeinginan jadi ketua umum GMK ini. Bung Prima sekarang 33 tahun lebih ya. Iya. Nanti kalau terpilih berarti menghabiskan waktu 2 tahun berarti 35. 35. Bung Prima yakin sudah menunggukan diri menyiapkan waktu, artinya menyiapkan ini ada 2 tahun tidak mengurusi lagi dunia profesional. Iya. Karena kalau mengerjakan Bung Prima tadi bilang ada GMK 5.0, ada Dwi Panca kegiatan dan sebagainya, itu pekerjaan berat sebenarnya yang harus butuh fokus. Iya, Bang. Ini 2 tahun mau menyisahkan itu? Ya. Jadi begini Bang, saya kan sudah wakafkan diri kan menjadi entrepreneur. Oke. Dan ingat, entrepreneur saya berbasis SDM. Ini sejalan dengan apa yang saya lakukan. Karena saya manage SDM 12.000 per tahun. Saya akan tahu siapa yang terbaik dari 12.000 itu ketika saya menjalankan ini. Saya punya data. Saya mencari 10 orang, dan kami kan buat gerakan ekonomi bersama. Saya bukan politisi kan, jadi ketua umum harus jadi pengusaha. Saya kumpulkan nanti 10 orang. Jejaring ada, orang ada bagus 10 orang, kita pilih, ya udah kita gerakan ekonomi besar loh. Kalau kita bisa menemukan yang baik. Dan Jadi ini sejalan. mau bilang Bung Prima ini sebenarnya walaupun sedikit meninggalkan yang sudah dikerjakan, tapi sebenarnya investasi yang mau nanti akan mendapatkan yang lebih besar Ya, lagi ya. Begitu benar, ya? dibilang nggak, karena kan saya ketua umum akan menjalankan bisnis juga. Iya. Ya, saya akan tetap jalankan ini saya, karena saya ada partner juga yang lain. Mungkin porsinya, bantu ini ya, dapat duit. Mungkin selama dapat 10, 3, gitu kan. Yang penting ada. Persentasenya lebih kecil ya. Tapi ingat, saya kan berpikir bahwa manage SDM. Dan saya punya, pondasi bisnis itu kekuatan saya SDM. Jadi kalau dari 12.000 ini saya nggak menemukan SDM yang bagus, ya saya nggak tahu saya yang salah atau memang orang-orang yang masuk di GMK salah. Nah, dan ingat, saya bukan politisi. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur. Dan saya harap ketika saya bisa memanage 12.000 orang ini, terus saya punya data siapa yang terbaik, dan satu visi kita ke depan berkolaborasi untuk gerakan ekonomi, Bang. Tuh. Luar biasa Bang. Nanti jangan-jangan Abang di sini banyak kader GMK yang lebih profesional Bang. Bisa buat apa gitu dengan sistem ini. Industri kreatif Abang pegang, punya SDM, lebih banyak lagi proyek Abang kan. Nah contoh IU misalnya, ini jago ya, gede kan. Dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi ini sejalan bagaimana kita ke depan ini bukan lagi bicara pukul sikut menyikut. Udah mikir gerakan ekonomi loh Bang. Ya kan? Jadi bagaimana kita sudah berpikir ke depan ini, kita punya jejaring, kita punya orang, punya SDM, punya kesempatan, dan ini gerakan ekonomi gitu. Nah ini salah satu misi dari pemerintah kan Bang, mengurangi tingkat pengangguran di anak muda. Terima kasih Bung Prima. Ini menarik buat pertimbangan juga teman-teman di GMK seluruh Indonesia. Statement terakhir untuk disampaikan ke seluruh orang yang menonton. Sebenarnya GMK rumah, ada orang. Bagaimana kita bisa memprofiling talenta, bagaimana kita bisa menemukan talenta, bagaimana kita bisa melatih talenta, dan bagaimana kita bisa memberdayakan talenta untuk gerakan ekonomi. Dan aku pikir ini era itu Bang. Bukan lagi era yang foto dengan para pejabat, branding, bukan lagi. Era kita punya SDM yang kuat, era kita bisa menghasilkan gerakan ekonomi Bang. Dan aku pikir banyak kader GMK, mungkin banyak itu orang yang nggak aktif di komisariat, hanya sebatas anggota aja, mungkin Bang. Mungkin orang-orang seperti itu yang banyak di tataran anggota, yang mungkin bosan dengan pola pergerakan yang konvensional. Nah, kita buat sesuatu yang baru, budaya baru untuk mengakomodir mereka, Bang. Baik, terima kasih Bung Prima. Ya, Bang. Kita berharap Bung Prima yang impikan, diciptakan di GMKI, jika terpilih nanti bisa terwujud. Amin, Bang. Yang pasti, saya juga sebagai bagian dari GMKI mendukung apapun yang terbaik buat GMKI. Amin, Bang. Terima kasih sekali lagi Bung Prima. Siap, Bang. Terima kasih, Bang, ya waktunya.